Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, hadirin wa hadirat sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan, sehingga umatnya pun berusaha untuk yang terbaik di hadapan Allah dengan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab An-Nawazir karangan Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi dikatakan bahwa Allah muliakan para nabi di tanggal 10 bulan Muharram. Siapa itu di antaranya? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan istrinya di Arafah. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam, Allah angkat dan Allah muliakan di langit yang keempat karena telah berjuang memberantas kemungkaran-kemungkaran, kezaliman. Dan Nabi Idris yang taat dan patuh kepada Allah, sehingga Allah muliakan pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, mengajak umatnya yang taat dan patuh. Ya bunayya irkam ma'ana, Allah berfirman mengingatkan dalam Al-Quran kepada anaknya supaya anaknya taat kepada bapaknya. Namun anaknya tidak yakin dengan adanya banjir yang melanda Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Selama 150 hari lamanya berada di atas air, Allah kabul dan Allah ijabah dan Allah muliakan sehingga bisa mendarat. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan dan Allah berikan derajat yang mulia sisi Allah sehingga diabadikan dalam salat setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tahiyatul, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir yang sering kita baca. Yang selanjutnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, walaupun dia seorang raja yang hebat, punya istana yang besar, punya tentara dan ajudan yang begitu banyak, akan tetapi Allah mengingatkan lewat para malaikatullah agar Nabi Daud bertobat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggal 10 itulah Nabi Daud sujud memohon ampun pada Allah dengan peringatan malaikat yang menjelma sebagai manusia datang dan mengingatkannya. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan kerajaan, bahkan menguasai jin yang disebut dengan Ratu Bilqis. Namun dengan kekuasaan Allah, istana yang megah pun Allah hilangkan dan Allah munculkan kembali ketika tanggal 10 bulan Muharram ini. Lalu Nabi Ayub alaihissalam, ketika usia 51 tahun Allah uji dengan penyakit-penyakitnya, karena kesabaran, karena ketawakalan Allah, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan kembali dengan izin Allah, yaitu kekuasaan Allah. Nabi Yunus alaihissalam, selama 40 hari dia berada dalam perut ikan, dan dia sadar ketika mendengar ada batu di dalam dasar laut berzikir kepada Allah, sehingga Nabi Yunus pun memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam zikirnya tersebut Allah ampuni dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut yang ada dalam ikan selama 40 hari dan hidup kembali. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam yang sudah lama tidak bertemu dengan Nabi Yunus alaihissalam, Allah pertemukan, yaitu ketika 40 tahun lamanya tidak pernah bertemu. Nabi Isa alaihissalam di tanggal 10 di bulan Muharram, Allah pun muliakan dan Allah angkat derajatnya di langit yang kedua. Dan tentunya kita selaku orang yang beriman bahwa Muharram adalah awal kebaikan langkah kita, termasuk di dalamnya bagaimana kita empati terhadap anak-anak yatim, empati terhadap orang-orang fakir dan miskin, termasuk kita mendoakan mereka.
Mudah-mudahan sedekah kita di bulan Muharram, mudah-mudahan qiraatul kita di bulan Muharram, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Muharram menjadikan langkah kita liqa rabbih, termasuk berjumpa dengan Allah dan Rasulnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.